Halo, Desa di sini. Di video ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Desa Apps. Ini adalah sebuah aplikasi yang membantu petani ataupun Anda yang ingin memulai kegiatan bercocok tanam tapi kurang memiliki wawasan soal pertanian. Mau mencoba tapi ragu, takut gagal, bingung mau mulai dari mana. Nah, aplikasi ini bisa membantu Anda mulai dari proses penanaman, perawatan, pemanenan hingga pemasarannya. Langsung saja kita masuk untuk melihat lebih jauh fitur-fitur yang ditawarkan. Oke, jadi ini dia tampilan awal dari aplikasi Desa Apps. Lalu kita klik masuk dengan akun Google di bagian bawah. Dan akan muncul form seperti ini. Silakan diisi sesuai dengan identitas Anda masing-masing. Misalnya ini saya contohkan. Menurut saya instruksinya di sini sangat jelas ya, sama seperti ketika kita menjadi member untuk aplikasi yang lainnya, kita pasti diminta untuk mengisi data. Misalnya saya adalah seorang petani untuk komoditas alpukat misalnya. Saya domisilinya di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sebagai informasi, data yang akan kita isikan ini akan membantu kita dalam mendapatkan akses informasi di dalam aplikasi. Kalau sudah terisi semua, kita klik kirim data di bagian bawah. Oke, kita sudah masuk ke halaman utama dari Desa Apps. Mari kita review dari atas. Di bagian atas, ada informasi lokasi beserta kondisi cuacanya, tempat kita berada. Dan di bawahnya ada info seputar harga bahan pokok di lokasi domisili kita. Kalau kita klik, kita akan bisa melihat tampilan seperti ini, mulai dari beras, kemudian daging, telur, bawang, cabai, hingga minyak goreng dan gula. Kita bisa tahu harganya saat ini di lokasi domisili kita. Lalu kita juga bisa mengatur settingnya, misalnya kita ingin melihat harga bahan pokok di provinsi Jawa Tengah, misalnya untuk Kabupaten Klaten dan Pasar Klaten Kota. Lalu saya ingin tahu harga bahan pokok kemarin, misalnya tanggal 30 Januari 2021. Nah, setelah diisi semua, kita tinggal klik di pasang filter. Kembali ke halaman utama, ada turun sedikit ke bawah, kita lihat di bagian tengah ada 6 fitur utama pada aplikasi ini. Pertama ada fitur info cuaca. Nah, seperti namanya, ketika kita klik, maka kita akan mendapatkan info cuaca di berbagai daerah di Indonesia. Kita bisa tahu di daerah-daerah Indonesia yang lain, cuacanya seperti apa, gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, cuaca merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi dengan mengetahui informasi cuaca, kita bisa mengantisipasi supaya tanaman kita tetap tumbuh, tetap hidup dengan baik. Kembali ke halaman utama, kedua ada fitur tanya jawab. Nah, jadi fitur tanya jawab ini adalah sebuah forum yang bisa menghubungkan antar pengguna, bisa petani, awam, maupun expert melalui kegiatan tanya jawab. Kita bisa menanyakan suatu hal atau masalah yang terkait dengan pertanian. Kemudian, expert atau petani yang lain yang mungkin pernah mengalami hal yang sama akan membantu menjawab. Misalnya kita ambil contoh paling atas, ini ada saudara Agung Dewendro. Dia bertanya bagaimana cara budidaya tanaman jahe merah yang benar untuk menghasilkan produksi yang maksimal baik di lahan maupun di karung. Pertanyaannya diupload pada tanggal 18 Januari 2021 dan dijawab langsung oleh expert dengan jawaban yang cukup lengkap. Misalnya adalah seperti ini. Lalu kalau dari jawaban expert, Bapak Ibu sudah merasakan puas dengan jawabannya ataupun sudah menjawab dari pertanyaan yang diajukan, maka ya sudah bisa diselesaikan percakapannya. Tapi kalau memang jawaban expert ternyata belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan, maka bisa ditanyakan lagi dan expert akan menjawab lebih detail lagi. Begitu misalnya untuk aplikasi tanya jawab ini. Kembali ke halaman utama. Ketiga ada info kantor. Ini adalah fitur info kantor, di mana di sini kalau kita klik, kita bisa mendapatkan akses informasi kantor lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang agro, lokasinya di mana, mulai dari alamat,
email, hingga nomor telepon ya. Ini kita bisa mendapatkan informasinya. Lalu keempat, ada fitur bernama artikel. Nah, fitur ini sangat memfasilitasi kaum awam yang ingin belajar lebih dalam tentang ranah agro, atau mungkin untuk sekedar ingin tahu info terbaru di dunia pertanian. Nih, ini berisi banyak sekali artikel, bisa dipost oleh admin atau bisa juga dipost oleh petani pintar yang lainnya. Itu kita ambil contoh misalnya. Nah, ini ada artikel vakum dryer penyelamat masyarakat industri buah-buahan Indonesia. Nah, misal untuk Anda yang ingin bergerak di bidang buah-buahan, ini ada artikel, oh ternyata ada teknologi baru yang bisa mencegah buah-buahan tidak segera busuk dengan nama vakum dryer gitu. Nah, kita juga bisa tahu kalau kita sudah mana artikel yang sudah kita baca atau belum melalui informasi di pojok kiri atas judul. Misal unread, ternyata kita belum membaca artikel ini. Nah, kita bisa baca. Kalau misal ada artikel yang sudah kita baca, maka akan ditandai read. Jadi kita tidak akan membaca 2 kali begitu. Itu adalah fitur yang sangat membantu menurut saya. Lalu yang kelima ada fitur info toko. Nah, ini adalah fitur untuk kalian yang ingin tahu di mana kalian bisa mendapatkan info tempat untuk membeli pupuk, bibit, atau peralatan bercocok tanam. Mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh. Kita bisa mendapatkan infonya. Nah, ini kalau yang terjauh sampai 418 km. Ini adalah toko-toko yang bekerja sama dengan Desa Apps gitu. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada pasar. Nah, ini sesuai dengan namanya. Ini adalah marketplace untuk seluruh pengguna Desa Apps. Kita bisa membeli produk hasil panen dari petani pintar lainnya, atau kita juga bisa menjual produk hasil panen kita di sini. Ada telur berbagai macam. Nah, ada lokasinya juga. Tuh, nanti kita bisa dihubungkan langsung dengan penjualnya. Begitu untuk fitur ini. Lalu kita kembali ke halaman utama. Nah, itu tadi untuk fitur-fitur utamanya. Lalu kita beralih ke fitur-fitur di bagian paling bawah dari halaman utama. Ada home atau yang gambar rumah ini, yaitu halaman utama yang saat ini kita buka. Di sebelahnya ada catatan tani. Ini seperti buku diary petani pintar. Jadi kita bisa lihat perjalanan kegiatan menanam dari para petani pintar yang tergabung dalam aplikasi ini. Misalnya kasusnya adalah kita mau menanam padi, tetapi takut gagal nih kita karena belum pernah mencoba. Nah, kita bisa menggunakan catatan petani pintar lain sebagai referensi. Begitu, misalnya ini ada saudara Hendy Dwi di Ulu Timur. Misalnya beliau menanam padi tahun 2018. Dengan modal 3,5 juta, beliau bisa panen 2.805 kg dan untung sebanyak 8,5 juta. Nah, dengan detail pengeluaran seperti pada tampilan. Nah, Anda bisa memanfaatkan informasi ini untuk mengencourage diri Anda untuk mulai menanam padi. Lalu kalau misal ada pertanyaan yang ingin diajukan dengan beliau, juga bisa berkonsultasi melalui kolom komentar yang ada di bawahnya. Begitu misalnya. Lalu kita kembali, di agak jauh sedikit ada gambar lonceng. Nah, ini gambar lonceng ini kalau kita klik, ini adalah laman notifikasi ketika ada artikel baru yang diposting, serta aktivitas lain yang berhubungan dengan akun kita, seperti halnya fitur notifikasi pada aplikasi media sosial pada umumnya ya. Ada artikel yang dipost oleh admin, misalnya ini ada kotak masuk, ada pesan yang masuk, ajakan untuk mengikuti bincang desa, dan sebagainya. Lalu di bagian paling ujung ada gambar orang. Ini kalau kita klik, ini berisi rekapan informasi profil kita beserta pengaturannya. Nah, ini silakan diotak-atik sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Terakhir, di bagian bawah yang tengah ini ada tanda plus. Nah, ini kalau kita klik, ini adalah tampilannya. Jadi ini adalah fitur menambahkan. Misalnya kita mau bertanya ke forum atau menjual barang, atau mau mengunggah artikel, atau mau mengunggah catatan tani, atau mau memperkenalkan toko kita. Nah, semua bisa kita lakukan. Jadi selain sebagai anggota pasif yang hanya melihat info, kita juga bisa menjadi anggota aktif yang juga membagikan info. Begitu.
Oke, jadi itu tadi review sederhana mengenai Desa Apps. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lahan yang produktif. Terima kasih.